Artinya nilai-nilai persahabatan itu apa? Politik, filosofi politik itu kan, makna politik kan meraih kekuasaan itu. Cara untuk meraih kekuasaan, cara untuk mempertahankan kekuasaan, seni untuk meraih kekuasaan, seni untuk mempertahankan kekuasaan. Jangan sampai politik itu mengalahkan nilai-nilai persahabatan, persatuan bangsa. 3 calon ini siapapun yang menang itulah pemimpin kita. Kita dukung itu. Yang pasti kemungkinan prediksi KAP akan ada 3 calon presiden. Hanya wapresnya itu masih mencari satu bentuk yang pas. Gitu. Kemungkinan Pak Ganjar itu bisa dengan Pak Sandiaga Uno atau dengan tokoh NU ya. Karena NU ini adalah satu organisasi Islam terbesar juga sebagai perekat. NU itu mempunyai prinsip beragama dan berbangsa yang moderat, yang bagaimana mengedepankan toleransi. Juga Pak Prabowo bisa juga wakilnya itu Pak Erick Thohir, bisa juga dari tokoh NU, bisa juga dari tokoh wanita NU sebagai perekat. Begitu juga Pak Anies bisa juga wapresnya itu calon wakil presiden itu Pak Agus Harimurti Yudhoyono AHY, bisa juga dari tokoh lain, tokoh NU. Semuanya tujuannya untuk apa? Supaya kita tidak terpecah. NU sebagai perekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi sahabat semuanya. Semoga sahabat semuanya pada hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah. Juga senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika. NKRI adalah kita. Sahabat semuanya, tak terasa proses demokrasi di negeri kita, proses perpolitikan di negeri kita tak terasa mendekati ke final ya di 2024 gitu. Di mana di tahun 2024 itu akan dilangsungkan pemilu secara serentak. Ada pilpres, pemilihan presiden dan wakil presiden. Ada pilkada secara serentak, pemilihan kepala daerah ya, pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Ada pileg, pemilihan legislatif, pemilihan calon anggota DPR RI, DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, dan pemilihan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Hanya mungkin bulannya yang berbeda, tetapi tahunnya sama di 2024. Yang menarik dari proses pesta demokrasi ini adalah yang menjadi perhatian publik adalah pilpres ya, di mana pilpres ini prosesnya akan dilaksanakan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden itu di bulan Oktober 2023 dan dilangsungkan pemilihannya itu di Februari 2024. Jadi sebentar lagi. Ada yang menarik perkembangan politik di negeri kita, yaitu hari kemarin dengan bergabungnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional bergabung dengan koalisi Partai Gerindra, yaitu mengusung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Jadi 4 partai berkoalisi, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai PKB, dan PAN. 4 partai sepakat berkoalisi dan mengusung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Hanya wakilnya mungkin masih digodok. Dari keempat partai ini, kira-kira persentase perolehan suara di DPR RI itu kurang lebih 46,9%, hampir 47%. Sehingga dari koalisi yang sekarang bergulir,
koalisi inilah yang menurut KAP paling besar ya presentasinya, yaitu koalisi yang mengusung Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Sebelumnya koalisi Partai Nasdem dengan Partai Demokrat dan PKS juga setelah sepakat membuat sebuah koalisi, yaitu mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden. Nah, untuk PDI Perjuangan itu sebenarnya sudah mempunyai golden ticket. Artinya tanpa berkoalisi dengan partai manapun, karena memperoleh suara di parlemen, di DPR RI lebih dari 20% suara, sehingga secara aturan undang-undang berhak untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden. Tapi tentunya PDI Perjuangan pun perlu koalisi untuk membangun sebuah kekuatan yang lebih kuat gitu lah. Yang sudah sepakat berkoalisi dengan PDI Perjuangan adalah P3. Sehingga dipastikan bahwa pada pendaftaran calon presiden dan wakil presiden di bulan Oktober, prediksi KAP akan ada 3 calon capres dan cawapres dengan koalisi yang kemarin Partai Golkar dan PAN bergabung dengan Partai Gerindra. Ada 3 calon presiden, yaitu Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo Subianto, dan Pak Anies Baswedan. Hanya wakilnya mungkin masih digodok. Ini yang seru. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah, marilah semangat kita menyongsong pesta demokrasi ini dengan tetap mengedepankan nilai-nilai persahabatan. Jangan sampai hal ini menjadi sebuah perpecahan. Artinya nilai-nilai persahabatan itu apa? Politik, filosofi politik itu kan, makna politik kan meraih kekuasaan itu. Cara untuk meraih kekuasaan, cara untuk mempertahankan kekuasaan, seni untuk meraih kekuasaan, seni untuk mempertahankan kekuasaan. Jangan sampai politik itu mengalahkan nilai-nilai persahabatan. Karena bangsa kita, bangsa Indonesia merdeka itu oleh kekuatan bersama. Membangun sebuah nilai-nilai kesatuan dan persatuan, nilai persahabatan dikedepankan untuk kepentingan bangsa dan negara. Dimulai dengan semangat kebangkitan nasional, kebangkitan spiritual 1908, ada juga 1928 itu Sumpah Pemuda, dan puncaknya di 17 Agustus 1945 kita memproklamirkan kemerdekaan. Nah, semangat kebersamaan ini tetap kita dikedepankan. Jangan sampai politik mengalahkan nilai-nilai persahabatan, sehingga apa? Kita akan terpecah belah, sehingga kita berat untuk memajukan bangsa ini. Marilah kita bersama-sama, apapun perbedaan pilihan kita, itu hanya satu cara, tapi tujuannya sama. Kita bersatu bagaimana menyongsong Indonesia yang lebih baik di 2024. Start point 2024-2025 adalah start point. Langkah awal menuju tinggal landas. Kita menuju Indonesia emas di 2045. Mari kita berikan sebuah fondasi yang kuat bagi generasi muda, yaitu mengedepankan nilai-nilai persahabatan. Nilai-nilai persahabatan itu timbul dari dalam diri kita, sebuah kesadaran diri, cinta tanah air, sehingga kepentingan golongan, kepentingan politik itu sebagai bukan yang utama. Utama adalah kepentingan bangsa dan negara. Kesadaran diri timbul akan menimbulkan sebuah kesadaran spiritual. Bagaimana kita punya rasa kepedulian, rasa tepo seliro, rasa welas asih, rasa menghormati nilai-nilai persahabatan. Tidak politik yang buta gitu loh. Kembali lagi bahwa semangat persahabatan timbul dari sebuah kesadaran dalam diri kita, nilai-nilai empati. Kesadaran diri akan menimbulkan sebuah kesadaran spiritual, sebuah kebangkitan spiritual. Bagaimana kita memiliki sebuah rasa, sebuah cinta, kepedulian kepada bangsa dan negara, kepedulian kepada sesama, nilai-nilai persahabatan dikedepankan. Jadi jangan sampai terjadi sebuah perpecahan.
Mari kita pesta demokrasi ini kita songsong dengan sukacita, perkuat kesatuan dan persatuan bangsa. 3 calon ini siapapun yang menang itulah pemimpin kita. Kita dukung itu. Yang pasti kemungkinan prediksi KAP akan ada 3 calon presiden. Hanya wapresnya itu masih mencari satu bentuk yang pas. Kemungkinan Pak Ganjar itu bisa dengan Pak Sandiaga Uno atau dengan tokoh NU ya. Karena NU ini adalah satu organisasi Islam terbesar juga sebagai perekat. NU itu mempunyai prinsip beragama dan berbangsa yang moderat, yang bagaimana mengedepankan toleransi. Juga Pak Prabowo bisa juga wakilnya itu Pak Erick Thohir, bisa juga dari tokoh NU, bisa juga dari tokoh wanita NU sebagai perekat. Begitu juga Pak Anies bisa juga wapresnya itu calon wakil presiden itu Pak Agus Harimurti Yudhoyono AHY, bisa juga dari tokoh lain, tokoh NU. Semuanya tujuannya untuk apa? Supaya kita tidak terpecah. NU sebagai perekat, Nahdlatul Ulama sebagai perekat bangsa ini. Itu sudah terbukti oleh sejarah. Nahdlatul Ulama sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang memperekatkan bangsa ini, mempersatukan bangsa ini. Di samping juga ormas lain, Muhammadiyah, gitu loh, dan ormas-ormas yang ada. Ini yang penting bahwa Nahdlatul Ulama di saat sulit, di saat kritis selalu tampil di depan untuk merekatkan persatuan dan kesatuan, untuk menghindari sebuah perpecahan bangsa. Baik lagi bahwa saya sebagai warga NU yang kultural ya, sangat bangga sekali dengan prinsip NU tentang berbangsa dan bernegara, mengedepankan sebuah ukhuwah persaudaraan sesama bangsa, Wan Watoniyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.